Di sini kita akan mempelajari bab 7 yaitu Login to Linux dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di bab 7 ini kita akan mempelajari materi-materi tentang 1. Power off and save, 2. Export import virtual machine, 3. Login to Debian, 4. Fixing Debian resolution. 1. Power off and save. Oke, di sini misalnya kita membuka virtual machine pada VirtualBox. Kemudian kita ingin mematikan virtual machine-nya. Di sini terdapat dua opsi atau dua pilihan, diantaranya yaitu simpan keadaan mesin dan matikan mesin. Apa sih perbedaannya? Jika kita memilih yang matikan mesin, dia ini akan meng-shutdown virtual machine milik kita. Sedangkan jika kita memilih yang simpan keadaan mesin, dia ini hanya akan mematikan servernya, namun jika kita mencoba menyalakan kembali, dia ini akan memunculkan tampilan yang sama. Oke, di sini saya akan mencoba mematikan virtual machine dengan memilih yang simpan keadaan mesin. Lalu kita klik OK. Sini masih menyimpan ya teman-teman. Lalu kita klik mulai kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini jika kalian menggunakan yang simpan keadaan mesin, dia ini akan memunculkan tampilan yang sama seperti sebelumnya. Jadi dia tidak benar-benar mematikan dan dia hanya mematikan servernya. Kemudian ketika kita mencoba menyalakan kembali, dia akan memunculkan tampilan yang sama. Oke, terus di sini kita akan mencoba mematikan virtual machine menggunakan yang matikan mesin ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Jika kita menggunakan yang matikan mesin, nah dia ini akan mati total dan tidak akan menampilkan tampilan yang sama. Di sini kita mulai. Nah, di sini jika kita memilih yang matikan mesin, dia ini akan booting kembali ya. Sama seperti ketika kita menginstal, kemudian dia akan booting kembali dan dia akan menuju ke tampilan awal, yaitu tampilan login. Nah, di sini dia kembali ke login awal ya teman-teman. Nah, dia tidak memunculkan tampilan yang sama sebelumnya. Dia langsung menghapus total, kemudian dia booting kembali dan kita kembali pada tampilan login. 2. Export import virtual machine. Nah, jadi pada VirtualBox atau hypervisor yang lain kita ini bisa melakukan yang namanya export import virtual machine. Jadi misalnya di sini saya punya satu server namanya Wilda server. Nah, ini kita dapat mengekspor yang nantinya berubah menjadi file.ova yang nanti file tersebut dapat kita import ke VirtualBox atau hypervisor yang lain. Jadi misalnya saya mengekspor satu virtual machine kemudian menjadi file.ova, kemudian filenya dapat saya import ke laptop lain atau perangkat lain. Atau misalnya mau ekspor dari VirtualBox, kemudian kita import ke VMware Workstation atau aplikasi yang lain, itu juga bisa. Oke, kita ke caranya langsung. Kita klik berkas, lalu kita pilih yang export advanced. Lalu di sini kita pilih yang Ubuntu server. Nah, di sini terdapat file untuk penyimpanan ya teman-teman. Lalu kita selesai. Nah, di sini masih proses ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini kita langsung ke cara impornya ya teman-teman.
Di sini kita klik berkas, lalu kita klik yang import appearance. Lalu di sini yaitu tempat penyimpanannya, kita pilih yang di sini saya akan menyimpannya di Wildanova ini, lalu di Ubuntu server saja deh. Lalu kita klik open, lalu kita klik selesai. Nah, di sini masih mengimpor ya teman-teman. Di sini kita tunggu sampai hijau-hijau sini, ini sampai sini. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ya teman-teman terdapat Ubuntu server 1. Nah, di sini kita mulai. Nah, tampilannya sama seperti yang Ubuntu server ya teman-teman. 3. Login to Debian. Nah, di sini terdapat Debian server ya teman-teman. Lalu kita klik mulai. Oke, di sini pada tampilan awal terdapat username yang waktu itu kita buat. Nah, kemarin ketika kita menginstal Debian, kita masukkan 2 kata sandi, yaitu kata sandi root dan juga kata sandi Debian. Nah, jika kita ingin login, maka kita akan menggunakan kata sandi Debian. Nah, karena kemarin saya menggunakan kata sandi yang sama, jadi langsung saja masukkan kata sandinya. Lalu di sini kita enter. Oke, di sini jika teman-teman mau memperbesar tampilannya, kalian bisa klik kanan. Lalu kalian pilih pengaturan tampilan. Lalu kalian pilih yang resolusi. Kita pilih yang 16:10 ya teman-teman. Lalu kita klik terapkan. Nah, di sini jika kalian ingin melihat aplikasi apa saja yang ada di sini, kalian bisa klik yang aktivitas. Lalu kalian ketik untuk mencari. Lalu di sini ketik, misalnya saya mau mencari terminal. Nah, jika tampilannya dirasa kecil, teman-teman bisa klik Ctrl Shift plus untuk memperbesarnya. Sini saya catat ya teman-teman. Plus Shift plus lalu untuk nah, untuk memperbesarkannya yaitu Ctrl plus Shift plus dilakukan secara bersama ya teman-teman. Nah, di sini sudah besar ya teman-teman. 4. Viking Debian Resolution. Jadi di sini di Debian milik kita terdapat bug untuk meng-scroll ke bawah. Jadi di sini kita tidak dapat melihat secara full screen dari Debian milik kita. Nah, caranya kita bisa pergi ke pilih
Lalu kalian pilih mode layar penuh. Lalu kita klik yang beralih. Nah, ini sudah full screen ya teman-teman. Nah, terus bagaimana cara untuk mengembalikan tampilannya? Kalian bisa klik yang putih-putih ini. Lalu kalian pilih tanda yang berada di samping silang ini ya teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti semula.